yang rendah sekarang di 6,0%. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas atau kepercayaan investor global maupun lokal terhadap pasar modal kita dan pasar obligasi yang lain-lain itu meningkat dengan stabil, ya, konsisten. Next. Ini kita lihat, ini gambaran arus modal ke pasar modal kita, ya, pasar modal, pasar finansial kita. Itu kalau Anda lihat dari garis yang lurus itu adalah total bulanannya, itu cenderung turun terus sampai dengan bulan September. Garisnya terus ke bawah, kan. Tapi Oktober, November, Desember, garisnya udah naik ke atas, arti trennya menuju ke positif. Dan di bulan November dan Desember sudah positif dengan total inflow mencapai 6,1 triliun. Di bulan November, Desember mencapai 46,8 triliun. Kalau kita lihat di bulan Desember, ya, SBN inflow sudah mencapai naik 6,49 triliun, SRBI inflow naik tercatat sebesar 27,40 triliun, dan saham inflow di bulan Desember mencapai 12,24 triliun. Artinya asing sudah masuk ke sini lagi. Inflow, ya, kalau inflow kan asing, kan, asing. Jadi sudah masuk ke sini lagi. Jadi Anda lihat di sini kredibilitas ekonomi dan pasar keuangan kita sudah kembali, dan ini dilanjutkan. Saya yakin akan terus berlanjut di tahun 2026 ini. Jadi yang itu harga saham yang naik ke IHSG yang naik ke 9.000 itu tadi itu baru awal. Ini perkiraan saya akan naik terus karena ekonomi kita akan kita manage ke arah perbaikan terus ke depan. Next. Kalau kita lihat kinerja sektor eksternal ini solid walaupun ada perang dagang. Ekspor dan impor tumbuh positif mencerminkan ekspansi manufaktur sepanjang tahun 2025. Ini angkanya sudah saya sebut tadi. Ekspor mencapai 283,0 miliar dolar, naik 6,2%. Impor mencapai 237,0 miliar dolar, itu naiknya 0,8%. Ekspor non migas sebelah kanan itu mengalami kenaikan 21%. Import, ini 21 yang pertanian, ya. Jadi yang ekspor non migas, yang industri naiknya 14,5%, yang tambang turun 23%, yang pertanian naik 23%. Import yang bahan baku dan penolong turun 2,6%, modal naik 17%, konsumsi naik 3,6%. Anda lihat tuh import barang modal naiknya cukup kencang, itu menunjukkan industri kita akan ekspansi ke depannya. Jadi itu menunjukkan prospek sektor manufaktur atau sektor-sektor yang lain yang lebih baik ke depan dibanding sebelum-sebelumnya. Stabilitas next. Stabilitas ekonomi makro 2025 tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan di 5,2% sepanjang tahun 2025. Ini dengan asumsi tadi triwulan keempat ekonomi kita tumbuh 5,45%. Kalau Pak Febrio nggak salah. Salah nggak Pak Febrio? Benar, ya? Benar, ya, tadi, ya. Nanti kalau salah kita potong gajinya. Inflasi masih terkendali 2,9%. Nilai tukar walaupun melemah, year to date di 16.000. Year to date itu target, ya. Year to date-nya di 16.475, end of period ya 16.782, lebih lemah dari perkiraan, tapi masih relatif memperlihatkan ekonomi yang masih cukup stabil. Yield SBN turun ke 6,01% di end of period. Harga minyak di 67,95 di bawah asumsi $82 per barrel. Itu juga yang menjelaskan kenapa income minyak kita turun. Lifting minyak di 577,6 ribu barrel per hari, di bawah target 605, ya. Lifting gas di bawah sedikit targetnya di 965,5 ribu barel.
minyak per hari atau 1.000 barel setara minyak per hari. Jadi ada meleset sananya tapi masih relatif terkendali. Artinya kalau statistik bilang masih di batas errornya lah. Kita masuk sedikit ke realisasi sementara APBN 2025. Ini gambaran yang terakhir. Dalam kondisi yang volatile di tahun 2025, APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik. Kalau Anda lihat tuh, pendapatan negara itu mencapai 2.756,3 triliun rupiah. Ini hanya 91,7% dari APBN. Terus kalau lihat pendapatan perpajakannya, langsung di bawahnya penerimaan pajak hanya 1.917,6. Ini hanya 87,6% dari APBN. Dan kepabeanan dan cukai 300,3, ini 99,6% dari target. PNBP mencapai 534,1 triliun, ini 104,0% dari target. Penerimaan hibah itu 4,3 triliun rupiah, ini 733,3% dari target. Sementara belanja negara, Anda lihat, mencapai 3.451,4 triliun rupiah, itu 95,3% dari target. Pemerintah pusat mencapai 2.602,3 triliun, itu 96,3% dari target. Dan belanja kementerian lembaga 1.500,4, itu 129,3% dari target. Belanja non KL 1.102 triliun rupiah, 71,5% dari target. Transfer ke daerah kita salurkan 849,0 triliun rupiah atau 92,3%. Kalau Anda lihat di sini kalau kita lihat dari presentasi dari APBN-nya, yang pendapatan negara kan hanya 91, sedangkan belanja 95,3. Anda pasti nanya kenapa nggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil. Tapi kita tahu kan, ketika ekonomi kita sedang mengalami downturn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN. Walaupun defisit membesar ke 695,1 triliun, itu lebih tinggi dibanding APBN yang sebesar 606,2, tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya memang naik ke 2,92% dari rencana awal 2,53%. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Inilah kebijakan real dari countercyclical yang sering saya bilang selama ini. Sebenarnya kalau saya buat nol defisit juga bisa, saya potong anggarannya, tapi ekonominya morat-marit. Jadi ini adalah kepiawaian dari teman-teman di Kementerian Perekonomian Keuangan untuk memastikan ekonomi bisa bertumbuh terus tanpa mengorbankan sisi kehati-hatian dari fiskal. Walaupun gelembung, kita pastikan di bawah 3%. Ini adalah standar Maastricht Treaty yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita ya. Belanja negara adaptif dan akomodatif terhadap berbagai program prioritas ini untuk menyejahterakan rakyat. Capaian program prioritas serta tata kelola yang terjaga selama ini kita jaga terus sehingga di akhir tahun defisit seperti saya bilang tadi tetap di 2,9% tanpa menghilangkan stimulus yang diperlukan oleh perekonomian sehingga masyarakat kita tetap bisa menikmati ekspansi ekonomi di tahun 2025 yang lalu. Saya yakin nanti tahun 2026 dengan
membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah dengan dampak pertumbuhan ekonomi ke masyarakat yang lebih besar dibanding tahun lalu. Tahun ini kita asumsikan pertumbuhan ekonominya 54%, tapi kita akan coba tekan ke level yang lebih tinggi lagi. Mungkin itu pembukaan dari saya untuk kinerja APBN. Anda, apa saya terus? Suasi aja, silakan Pak Suha. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media semua. Selamat tahun baru. Moga-moga liburan tahun barunya sukses. Kita mulai tahun baru 2026. Namun kita lihat 2025 dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, realisasi sementara 31 Desember telah dilaporkan kepada Bapak Presiden. Dan kita lihat kalau dinamikanya ada yang angka APBN, ada outlook lapsem, itu adalah laporan semester di pertengahan tahun dan realisasi sementara 31 Desember. Kalau kita tadi ditutup dengan 2,92% realisasi sementara, tapi dinamika yang terjadi sepanjang tahun bisa kita gambarkan rekap sedikit di slide nomor 13. Jadi Oktober 2024 adalah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dan pemerintahan ini menyelesaikan APBN 2024 dan mempersiapkan 2025. Januari mulai, 6 Januari adalah MBG, lalu penyesuaian tarif PPN 12%. Inilah beberapa hal yang punya efek kepada APBN. Inpres 1 2025, tanggal 22 Januari, itu adalah efisiensi dan juga pencadangan 306 triliun. Bulan Februari ada Undang-Undang 1 2025, dan di kuartal 1 kita keluarkan juga stimulus 33 triliun. Isinya ada beberapa hal. Teman-teman media pasti sudah mengcover di awal tahun yang lalu. April ada Liberation Day-nya Presiden Trump, lalu kemudian seluruh dunia menjadi cukup jumpy tentang tarif resiprokal Amerika Serikat. Juni kita keluarkan lagi paket stimulus 24 triliun. Juli kita keluarkan laporan semester yang tadi kolom yang lapsem. Perkiraan defisitnya menjadi 2,78%. Lalu kemudian program-program prioritas pemerintah tetap kita jalankan. Sekolah rakyat, peresmian koperasi desa, koperasi kelurahan Merah Putih. Lalu kalau kita forward, Agustus ada demo, September ada reshuffle, penempatan dana 200T ke Bank Himbara dan BSI, paket stimulus Q3. Lalu di Desember ada paket stimulus Q4. Dan kemudian kita tutup tahunnya dengan tadi seperti sampaikan Pak Menteri, defisit APBN 2025 sementara 2,92% dari PDB. Kalau kita rekap, saya ingin merekap yang stimulus. Slide berikut. 1, 2, 3, 4 ini adalah antisipatif dan responsif terhadap kondisi perekonomian. Kalau perekonomian itu sedang kita lihat membutuhkan, ya tentu kita on top dari apa yang telah dianggarkan dalam APBN, kita lakukan stimulus fiskal. Mungkin saya nggak bacakan, tetapi teman-teman media nanti bisa melihat, dan karena ini adalah untuk keseluruhan laporan keseluruhan tahun 2025, maka tadi judul di depannya itu kaleidoskop. Jadi ini kita sambil mengingat setahun pelaksanaan APBN 2025. Nah, saya ingin masuk ke detail satu pendapatan negara seperti biasa. Teman-teman media tadi telah diuraikan oleh Pak Menteri, pendapatan negara khususnya penerimaan pajak 1.917,6 triliun, pendapatan kepabeanan dan cukai 300,3 triliun, dan PNBP 534,1 triliun. Apa yang terjadi di sepanjang tahun untuk komponen-komponen ini? Next slide adalah yang sebelah kiri atas, bar yang sebelah kiri atas itu perpajakan. Artinya ini kombinasi pajak dan bea cukai. Lihat di kuartal 1 kita 400,1 triliun itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu. 2024.
Quarter 2 ada peningkatan. Quarter 3 lebih rendah lagi. Quarter